Kenalin, ini Tecno Camon 50. Harganya tuh bikin kaget karena naik jauh. Ya, dimulai dari 3,5 jutaan. Kira-kira menarik gak sih buat dibeli? Well, pertama-tama gue kasih tunjuk dulu untuk tampilan dusnya kayak gini. Dan untuk isi paket penjualannya bisa dibilang komplit. Ada kabel Type-C, brick charger, SIM ejector, dan free casing. Dan gue sengaja beli varian 8/128GB buat ngasih tunjuk kalian. Kira-kira masih cukup gak? Well, ketika gue selesai setup, ternyata storage yang dimakan itu udah 23GB. Ya, mostly ini karena sistemnya aja sih yang makan 17GB, dan gue surprise. Ternyata aplikasi bawaan bloatware-nya itu minim banget dan bisa di-uninstall. Tapi itu semua berubah ketika gue nginstal Genshin Impact, MLBB, Spotify, storage udah ngabisin sampai 57%. Jadi bisa gue bilang 128GB sih nggak cukup, apalagi nggak ada tersedia slot micro SD. First impression gue untuk desain HP yang saat ini tuh berasa downgrade, kayak kurang mewah. Iya, layarnya kembali lagi flat, frame-nya dibuat rata, jadi kayak ngasih ilusi kalau HP ini lebih tebal. Padahal cuma beda 0,2 mm ketimbang Tecno Camon 40 kemarin. Dan ini HP juga lebih bongsor, jadi berasa lebih besar. Walaupun memang ada 3 hal yang bisa gue apresiasi. Pertama, dari segi kapasitas baterainya ini naik jauh signifikan. Untuk keawetannya akan gue bahas nanti, tungguin, stay tune. Kedua, dari segi desain punya warna yang makin bold, makin keren, beda dengan aksen di kamera yang masih ngentrik, walaupun ya ini hanya ilusi aja nggak nimbul. Ketiga, untuk IP ratingnya juga makin oke banget, makanya nggak heran di kamera ada mode aqua mode buat foto di dalam air. Oh ya, untuk feels-nya, kalau misalkan kalian pakai tanpa casing ya ini masih berasa plastik, tapi ya tetap ini solid, dan ketika ditaruh di atas meja masih agak goyang-goyang karena bump kameranya cukup nonjol. Jadi saran gua, pastiin pakai casing bawahnya yang premium. RAM langka itu memang nggak bisa dipungkiri, semua brand manufacturer pun kena, jadi otomatis harga HP ini naik gila-gilaan. Tapi jujur yang menurut gue rasanya kayak kurang dan bikin kecewa, ada di chipsetnya yang menggunakan Helio G200 Ultimate. Sebenarnya bukan chipset yang lemot, tapi buat harga 3 jutaan, gue expect minimal kayak Dimensity 7100 mirip kayak Note Edge. Ya, minimal lebih kenceng dan udah support 5G, jadi lebih aman untuk jangka panjang. Untuk benchmark, gue langsung aja kasih tunjuk semuanya seperti yang bisa kalian lihat. Memang rasanya kurang meyakinkan, tapi kalian juga pasti bakal bilang, "Bang, jangan nilai dari angka benchmark doang." Ya, gua setuju. Jadi, di MLBB ketika gue buka event, shop, skin effect, lain-lain ada berasa endet. Tapi gue pikir ini hanya di bagian sana, nggak ngaruh ke gameplay kan? Nah, ketika gue coba brawl, pakai skin Granger dan pakai ulti, ya ini ada berasa sedikit endet-endet. Tapi ketika gue turunin grafik quality-nya ke medium, barulah bisa berjalan dengan normal. Sedangkan untuk Genshin Impact, settingan yang paling playable itu ada di lowest plus 60 FPS, bisa berjalan dengan baik. Mungkin kalian nanya, "Bang, untuk suhu gimana?" Ya, ini menarik banget. Panasnya tuh membingungkan karena di bagian layar doang. Gue main satu brawl match bisa 40 derajat, tapi di belakangnya 38 derajat anget-anget doang. Jadi kalian bilang, "Bang, itu cepet panas dong." Ya, enggak sih. Dipakai 3 kali brawl match, suhu tertinggi cuma nyentuh sampai 41 derajat, padahal di kondisi ruangan tanpa AC. Jadi yang bikin gue bingung ya, panasnya cuma di layar, mestinya di bagian belakang. HP itu nggak melulu soal spek. Ya, satu hal yang menurut gue sangat menarik perhatian dari HP yang saat ini ada di bagian kameranya. Karena sensornya sangat menjanjikan dan katanya bisa support sampai 20 kali zoom. Jadi langsung aja gue buktiin, keluar dulu nih, kita hunting. Jadi hasilnya, gue sengaja capture bersamaan di lensa ultrawide 1 kali dan 2 kali in sensor zoomnya buat ngeliat sebagus apa. Ternyata dari segi ISO dan saturasi emang agak berbeda di ketiganya. Itu kelihatan di bagian dedaunan, langit, atau bagian yang terang-terang. Tapi ada 3 persamaan. Pertama, kalau kalian lihat dynamic range-nya itu selalu on point, nggak pernah ada yang overexpose ataupun underexpose. Kedua, highlight-nya cakep. Ya, shadow ini tangkep, nggak berusaha untuk diterangin, jadi ngasih kesan asli. Dan ketiga, detail yang tajam tanpa sharpening berlebihan. Ya, kalau misalkan mau 2 kali zoom, menurut gue ya gimmick sih. Hasilnya pecah. Maksimal banget, yang masih bagus cuma sampai 3,5 kali zoom aja. Oke, pindah low light. Secara kasat mata, ini sih bener-bener cakep.
Sampai lensa ultrawide gak berasa jomplang dari segi noise dan highlight, walaupun ya detailnya kerasa banget turun secara cuma 8 megapiksel. Tapi untuk primary lensnya selalu konsisten. Jujur, gue lebih demen tanpa fitur night mode karena hasilnya tuh kelihatan proper, detailnya masih dapat, highlight, shadow, semua bagus, termasuk warnanya itu lebih asli ketimbang night mode yang kadang terlalu ungu. Tapi satu komplain gue sih, ini processing fotonya tuh lama banget. Sekali cekrek, bisa nunggu hampir 3 detik baru bisa di-preview dengan hasil yang matang. Makanya, gue berharap chipset lebih ngebut ya biar ISP-nya juga lebih mendukung sih. Oh ya, fitur andalan Tecno si Flash Snap ini juga masih ada dan membantu banget kalau misalkan harus capture objek yang bergerak dengan detail yang lebih bagus. Seperti yang bisa kalian lihat ini. Oke, jadi ini dia contoh perekaman video di 2K 30 fps. Gue surprise untuk pertama kalinya ini bisa jalan IIS sama OIS-nya juga sih. Ya, kelihatan stabil seperti yang bisa kalian lihat. Tapi untuk pindah ke lensa ultrawide tentu nggak bisa, mesti di stop baru record lagi. Oke, jadi untuk di kondisi low light ini jitternya menurut gue masih berasa, tapi untuk highlight ini surprisingly not bad. Dan satu hal yang menurut gue rasanya kurang ketika dihadapin ke langit sedikit kayak gini, noise grade-nya itu kerasa banget. Tapi ya overall gue surprise 2K 30 fps-nya bisa berjalan dengan baik di resolusi segini, di kondisi begini. Sedangkan ini adalah contoh kualitas video kamera depannya 1080p 30 fps. Background ketangkep cukup baik walaupun memang ini agak blown out, tapi wajar ini sore hari, trik mataharinya lagi cerah banget. By the way, untuk mic-nya gimana guys? Karena ini berangin, seperti kalian lihat rambut gue terbang-terbang. Baterai 6500 mAh di HP ini apakah awet bang? Nah, gue udah ngetesin penggunaan dengan koneksi seluler data, brightness-nya dibentokin buat ngasih tunjuk kalau misalkan dipakai di kondisi outdoor tuh kira-kira kayak gimana. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, konsumsi baterainya ada di bawah ekspektasi gue karena cukup boros. Walaupun ya ketika dipakai seharian masih bisa dapat SOT tembus sampai 7 jam. Tapi kalau mau lebih awet, ya tentu konekin aja ke WiFi. Lanjut ngomongin soal nge-charge, ini rasanya 45 watt udah jadi standarnya Tecno, dan tentunya ada opsi full speed. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih cepat, ya jangan lupa aktifin fitur yang satu ini. Ketika gue colok dari angka 5 sampai 100%, bisa makan waktu 1 jam lebih dikit, jadi lumayan cepat buat baterai sebesar ini. Tentunya fitur bypass charging juga tersedia, tapi untuk wireless charging, reverse wireless charging, ya nggak tersedia. Adanya reverse wire charging. Pakai kabel, colokin ke HP lain. Itu 10 watt. Bezel layar di HP ini emang bukan yang paling tipis, tapi setidaknya hal yang gue apresiasi di keempat sisinya ini semua kelihatan simetris. Untuk fingerprint udah di dalam layar dengan performa yang cepat plus responsif, dan untuk kualitas layarnya ini ngingetin sama Infinix Note Edge kemarin. Ya, resolusinya tajam, brightness-nya ini terang banget. Dipakai di kondisi outdoor terik matahari juga nggak pernah jadi masalah. Sentuhan layarnya juga bagus, nggak ada delay, multitouch 5 jari juga aman. Walaupun ada 3 hal yang menjadi kekurangan. Pertama, always on display-nya cuma bisa nyala 5 detik. Kedua, refresh rate-nya bukan 144 Hz ya, ketika gua paksa di aplikasi setting yang jalan cuma 120 Hz. Ketiga, yang bikin jadi risih banget yaitu layarnya flicker, terutama ketika layarnya tuh lagi terang banget atau gelap, seperti yang bisa kalian lihat ini. So guys, kesimpulan dari gue memang ini HP tuh naiknya signifikan banget, bikin orang-orang kaget termasuk gue pribadi. Untuk varian tertinggi kalau ngeliat di harga online bisa nyentuh sampai 5 juta. Jujur sih gue berharap memang ada extra voucher buat subsidiin biar harganya bisa di bawah itu. Kalau misalkan udah di bawah itu pun menurut gue Tecno Pova Edge lebih menarik karena punya chipset yang lebih kencang, udah support 5G, storage-nya 256 GB, dan desainnya lebih premium dengan harga yang lebih murah. Tapi gimana guys menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Dan kalau misalkan pengen dibuatin untuk 2 minggu pemakaian atau 1 bulan pemakaian, coba komen dan like-nya. Kalau misalkan video ini bisa tembus sampai 1500 like lah ya, kita gasin. Di situ ya. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa lihat like-nya, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.